Satu. Saat subuh di masjid anak sama papa sendiri. Oh, hebat. Hebat. Ada mama juga. Sendiri juga. Oh, hebat. Pasti dia hadiah ke? Iya. Mana gurunya? Betul anaknya ke masjid subuh? Iya, Pak. Iya, iya. Sikon nak, pe dia hebat celo. Masyaallah. Alhamdulillah. Sayang celana. Masyaallah. Doakan dia tetap cinta dengan masjid. Papa di mana, nak? Papa. Mana papa? Oh, anak apa? Alhamdulillah. Bina terus, Pak. Insya Allah, apa yang bapak inginkan dari anak bapak? Orang yang dekat dengan masjid, insya Allah. Insya Allah. Kenapa ketika berada dalam masjid jiwanya tenang, jiwanya tentram? Di saat itulah pertolongan Allah akan datang kepadanya. Dia berdoa dengan khusyuk. Ya nak ya, mau jadi apa nanti nak? Cita-citanya polisi. Wah, ini polisi yang solehnya ini. Jadi jenderal nanti nak. Jadi jenderal. Jadi akpol ya nak ya. Ananda ingat 2019 lulusan akpol terbaik dari Solo. Siapa dia? Hafiz Quran. Siapa dia? Dia yang memakmurkan masjid. Ketika dia masuk akademi kepolisian, yang dicarinya masjid. Dia yang azan di masjid. Dia membimbing teman-temannya tahsinul Quran di masjid. Anak miskin ibu, bahkan anak piatu. Ayahnya petani miskin, amak landa ado. Sehingga untuk wisudanya Kapolda membiayai berangkat ke tempat wisudanya akademi kepolisian itu. Ya nak ya, mudah-mudahan. Masya Allah, luar biasa. Masya Allah ya. Nah, ikut yang lain-lain ya, mau jadi dokter, mau jadi polisi, mau jadi ya, tentara ya. Kenapa? Allah yang bisa menolong seseorang, maka masjid itu adalah solusinya. Untuk itu oleh Allah dikatakan barometer seseorang di mata Allah itu sejauh mana kedekatan dirinya dengan masjid. Makanya dikatakan iman, orang yang beriman masuk masjid, orang yang takut akan kematian, yakin dengan hari akhirat masuk orang yang mendirikan solat masuk masjid, orang yang membayar zakat. Membayar zakat itu apa maksudnya? Orang yang peduli terhadap sesama. Karena Allah tidak mengajarkan untuk diri kita saja, sehingga banyak ayat dalam Al-Quran. Ar-ra'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul. Disanding terus oleh Allah, aqimis shalah wa atuz zakah, aqimis shalah wa atuz zakah. Itu diulang-ulang 27 kali banyaknya. Apa artinya? Di samping masjid itu tempat bersujud kepada Allah, masjid juga sebagai wadah sosial. Kalau tidak ke Mas Haji, wadah saling kenal. Apalagi kesibukan mereka kini. Ya, tapi ketika masjid. Apalagi alhamdulillah seperti yang saya katakan tadi, kita Sumatera Barat beruntung. Kenapa? Di tengah pandemi masjid tetap dibuka. Cuma saya sampaikan, tolong dipatuhi protokol kesehatan. Bapak Ibu, Covid itu ada. Jangan dibilang tidak ada. Bahayanya dua. Pertama penularan, yang kedua terhadap orang yang komorbid, orang yang punya penyakit. Kawan bola banyak kan naik, keluargamu banyak kan naik. Jadi kalau dikecanda nyo ado jadi kecanda ado. Apa nak pikian? Jangan diriawat nak pikian. Ambon bagi lahir tak boleh kopi tu kemari. Ya. Bukan itunya. Nak pikian orang jangan sampai tanyayo de awak.
Itu bikinnya kalau nak awak, ya silahkan urusan awak. Tapi jangan gara-gara awak orang taniaya. Alhamdulillah hari ini yang merekomendasikan solat itu normal kembali Pak Andani. Dulu solat itu karena sesuai dengan standar WHO jarang-jarang. Kemudian Majelis Ulama Indonesia Kota Padang mengadakan muzakarah. Salah satu narasumbernya Pak Dr. Andani. Lalu diminta fatwa beliau tentang solat. Apa kata beliau? Sesungguhnya di tengah pandemi solat bisa normal, lurus dan rapat. Kenapa? Karena kita sama menghadap ke depan. Karena kontaknya itu melalui droplet dari cairan mulut. Ya, kalau Sarah kan ada tuh. Nah, yang kedua, tetap memakai masker. Jadi bisa lurus dan rapat. Makanya Kota Padang lah yang memulai disosialisasikan dengan surat edaran MUI Kota Padang. Nah, itu rekomendasinya Pak Dr. Andani itu. Mudah-mudahan Allah berikan balasan pahala yang berlipat ganda untuk beliau. Karena awak tadinya subahat salat. Allahu Akbar, jarak situ. Jarak situ. Pikir-pikir awak ba'ala semayang. Kadang nak kusuk semayang awak. Tuh. Beliau yang menyelamatkan. Sekarang saya dengan beliau sedang menyusun memandikan jenazah Covid. Ya, karena secara teori kata beliau, kamu ingin bertemu dengan beliau di kata beliau mungkin sedang Jakarta ya. Ya, jenazah Covid itu bisa dimandikan. 3 teorinya. Teori yang pertama, ketika orangnya meninggal, virusnya ikut mati. Tetapi dalam teori kedua, virus itu mati di benda mati bertahan selama 4 jam. Jadi kalau sudah meninggal dia 4 jam sampai 6 jam. Ya kan? Karena dia bisa bertahan di benda mati paling lama 4 sampai 6 jam. Yang ketiga, teorinya apa? Dia mati karena sabun. Wa siramilah jenazah tu je sabun. Wa ambil sabun cair tu, sabaskom tu wa siram ke badannya tu. Yang keempat apa teorinya? Dia menularkan dari mulut. Orang lah mati kan orang ngok dah. Lebih berbahaya kata beliau juga. Kata beliau lebih berbahaya HIV. Lebih berbahaya HIV. Tapi kenapa kok sekarang rumah sakit? Karena perintah dari pusat. Pusat diperintah oleh WHO. Makanya hari ini saya kebetulan, mohon maaf, saya kebetulan sekretaris Komisi 5. Salah satu mitra Komisi 5 itu Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit. Kemarin ini saya berdiskusi dengan kepala rumah sakit. Menurut Ibu Direktur cuma apa kok masih hidup je virus itu kalau orangnya lah mati? Kalau dambo mati lo biar aja. Itu bakal nak bisa dimandian. Ya biar kecil ke Pak Andani minta surat dari Kementerian Kesehatan seketek. Nah, maka mengacan itu ke beliau. Beliau bisian ke Menteri Kesehatan, jenazah Covid itu bisa dimandikan. Ya. Jadi beliau itu hebat beliau itu. Ya. Bapak Ibu sekalian, kembali kita kepada topik kita. Untuk itu momentum 1 Muharram ini saya mengajak, mari kita kembali kepada Allah dengan meramaikan masjid. Bapak-bapak, anak-anakku sekalian, papanya yang sibuk mungkin ingatkan, Pak, ke masjid Pak. Kawannya wak ke masjid Pak. Anda ibu apa aja anak apa, ajak dia. Sehingga demikian apa yang kita harapkan? Yang kita harapkan cuma satu, hidayah dari Allah, bimbingan dan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, pertanyaan. Pertanyaan. Nyona menunjuk pertama dulu ya.
Mana guru TPA-nya? Enggak, guru TPA mana? Tukang pilih anak. Mbok bagi pertanyaan, guru TPA-nya milih anaknya. Sikot tagak Ustaz. Sikot tagak Ustaz. Ibu enggak ada. Nah, pertanyaan yang pertama. Sekarang kita berada pada tahun keberapakah tahun Hijriah? Ya. Sini. Oke. Sebutkan sekarang kita berada pada tahun 1443 Hijriah. Iya, betul salah? Betul. Satu hadiah yang pertama. Salam ya Pak Nak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pertanyaan yang kedua. Apakah nama masjid yang pertama dibikin Rasulullah? Mana Ustaz? Pak Ustaznya nunjuk. Yang baju abu-abu. Ke depan nak. Ya. Apakah nama masjid yang pertama dibikin Rasulullah? Masjid? Betul salah? Betul. Salam sama bapaknya. Iya sayang. Berapa buah leh Pak? 2 leh. Kini jatah untuk yang produksi leh. Kalau nak dapat yang produksi baru dilapor ke laki-laki. Ya. Siapakah nama Nabi yang diuji oleh Allah dengan sakit? Pakai jilbab merah. Sini nak. Ya sayang. Sini nak. Ya. Nabi Ayub. Betul salah? Betul. Ya, salam sama Bapak. Salam ya. Ya, ini yang mengaji tadi. Oh, yang ngaji bagus. Alhamdulillah.